mengingatkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Diningrum dari kelas MN24C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi di negara Singapura pada masa transisi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi dunia modern. Virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. COVID-19 menyebabkan jutaan kematian di seluruh dunia dan membebani sistem kesehatan global. Banyak rumah sakit yang kewalahan menghadapi lonjakan pasien, terutama saat gelombang pertama dan kedua pandemi. Upaya seperti vaksinasi massal dan kampanye kesehatan masyarakat telah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus ini. Dampak ekonomi dan sosial pandemi ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Banyak bisnis yang tutup, angka pengangguran meningkat, dan banyak keluarga mengalami kesulitan finansial. Secara sosial, masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti bekerja dari rumah, pembelajaran daring, serta menjaga jarak sosial. Sehubungan dengan dampak ekonomi secara global inilah yang akan membuat terjadinya kontraksi PDB sebesar 5,2%. Tentu saja, banyak negara di belahan dunia, khususnya di negara berkembang seperti negara Singapura, mencari alternatif lain untuk menyelesaikan dua persoalan besar secara bersamaan, yaitu krisis kesehatan dan kebijakan ekonomi. Tidak heran lagi, jika dalam penyelesaiannya tersebut, negara Singapura harus dihadapi dengan beberapa tantangan, seperti penurunan aktivitas perdagangan, memperbaiki infrastruktur kesehatan yang baik dalam menekan pelajuan virus COVID-19, penurunan aliran modal, serta peningkatan utang negara. Berikut adalah indeks GDP atau PDB negara Singapura tahun 2019 hingga 2021. Diagram tersebut menggambarkan perkembangan GDP (Produk Domestik Bruto per orang) di Singapura dari tahun 2019 hingga 2021 dalam satuan USD. Tahun 2019, GDP per kapita Singapura berada di angka 65.079 USD. Lalu pada tahun 2020, GDP per kapita menurun menjadi 61.491 USD. Ini karena efek pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Tahun 2021, GDP per kapita meningkat signifikan menjadi 79.570 USD. Kesimpulannya adalah ada penurunan GDP per kapita pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dan pada tahun 2021 ekonomi Singapura pulih dengan kenaikan GDP per kapita yang cukup besar. Selanjutnya, ada indeks PDB atau GDP negara Singapura tahun 2012 hingga 2018 sebelum COVID-19 melanda. Pada tahun 2012, GDP per kapita sebesar 55.547 USD. Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 56.987 USD. Tahun 2014 kembali naik menjadi 57.553 USD. Tahun 2015 sempat mengalami penurunan menjadi 55.647 USD. Tahun 2016 GDP per kapita naik kembali menjadi 56.962 USD. Lalu tahun 2017 meningkat pesat menjadi 61.172 USD. Dan tahun 2018 tercatat mencapai 65.828 USD.
Kesimpulannya adalah GDP per kapita Singapura mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga 2015. Mulai tahun 2016 hingga 2018, GDP per kapita menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Ini menggambarkan peningkatan ekonomi Singapura secara signifikan sebelum pandemi COVID-19. Sangat berbeda sekali dengan ekonomi negara Singapura sebelum COVID-19 melanda. Angka PDB negara tersebut bisa mencapai 14,2% dengan menggantungkan sumber pendapatannya pada perdagangan intermediate sampai dengan reekspor. Meskipun begitu, indeks GDP atau PDB negara Singapura pada bagian di atas atau pasca COVID cukup mengalami kenaikan dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya, meski pada tahun 2020 mengalami penurunan. Namun, sikap optimisme dari pemerintah dalam menaikkan pendapatan per kapitanya tentu saja harus diapresiasi. Langkah-langkah pemerintah Singapura dalam menaikkan pendapatan negaranya seperti stimulus fiskal yang besar, program bantuan upah, dukungan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, program reskilling dan skill future, fokus pada investasi asing dengan mempromosikan Singapura sebagai pusat bisnis global, serta meningkatkan investasi pada bidang penelitian dan pengembangan R&D, terutama di sektor teknologi, biomedis, dan kecerdasan buatan AI untuk menjaga daya saing ekonomi jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.